Pesan Anda sudah kami terima dan pahami. Kami mohon kembalikan ibu kami agar kami bisa merayakannya bersama. Perkembangan besar terbaru dalam kasus Nancy Guthrie, anak-anaknya mengunggah video lain kepada kemungkinan penculiknya. Penegak hukum juga tampak di rumah Savannah. Sepanjang malam media melihat kilatan kamera dari dalam rumah. Kemudian untuk pertama kalinya, salah satu stasiun televisi yang kabarnya menerima surat permintaan tebusan mengungkapkan berapa besar kemungkinan jumlah tebusannya. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baiklah, mari kita bahas perkembangan besar terbaru dalam kasus Nancy Guthrie. Jadi tampaknya, berdasarkan video yang diunggah ke media sosial Savannah Guthrie semalam, keluarga memutuskan membayar jutaan dolar yang diminta penculik dalam catatan tebusan. Berikut videonya. Kami telah menerima pesan Anda dan kami mengerti. Kami mohon kembalikan ibu kami agar kami bisa merayakan bersama. Ini satu-satunya cara kami mendapat damai. Ini sangat berarti bagi kami dan akan kami bayar. Dan Anda melihat video itu dan Anda bisa melihat betapa lelahnya keluarga Guthrie, tentu saja sangat bisa dimengerti dengan semua yang telah mereka lalui sampai sekarang. Lebih dari seminggu sejak Nancy Guthrie diduga diculik dari rumahnya di dekat Tucson, Arizona pada 1 Februari, sekarang saya akan membahas apa yang telah kita pelajari tentang surat-surat tebusan yang diduga ini. Pihak penegak hukum dan keluarga Guthrie tampaknya sangat serius menanggapi tuntutan tebusan ini. Ya, kami belum melihat surat-surat itu, tapi sudah mendapat beberapa informasi selama perkembangan cerita minggu ini. FBI menyebut surat-surat itu punya dua tenggat. Kamis lalu dan sekitar 24 jam dari sekarang, yaitu Senin. Saya bakal memberi info lebih lanjut hari Senin. Surat-surat itu mungkin kini meminta uang tebusan dengan surat tebusan pertama yang diduga sudah dikirim. Surat-surat telah dikirim awal minggu lalu ke dua stasiun televisi di Tucson dan ke TMZ. Lalu ada surat tebusan kedua yang dikirimkan ke salah satu stasiun televisi lokal di Tucson dan itu dikirimkan pada hari Jumat minggu lalu. Ya, tapi mari kita bicara tentang surat tebusan pertama yang dikirimkan ke TMZ karena TMZ sudah cukup terbuka tentang isi surat tersebut. Meskipun mereka mengatakan bahwa FBI telah meminta mereka untuk tidak membagikan sejumlah informasi tertentu, mereka mengatakan bahwa surat itu menuntut sejumlah besar uang untuk dibayarkan dalam bentuk Bitcoin. Dikirim ke dompet Bitcoin, TMZ mengonfirmasi dompet Bitcoin itu benar-benar ada. Tapi ini kita tidak tahu apakah surat-surat tebusan ini asli, apakah benar dikirim oleh orang atau kelompok yang menculik Nancy Guthrie. Mereka mengatakan surat itu menyebut Nancy aman, tapi dia ketakutan dan sangat sadar situasinya sekarang. Keluarga Guthrie mengunggah video janji membayar menunjukkan mereka dan polisi menanggapi serius hal ini. Ada surat kedua yang dikirim Jumat lalu ke salah satu stasiun televisi di Tucson, Arizona. Setelah batas waktu pertama lewat, surat kedua menyatakan tidak ada negosiasi dan menuntut uang dalam bentuk Bitcoin. Itu tidak jelas. Dan penting untuk membicarakan hal ini bahwa sejujurnya video-video yang telah kami lihat dari keluarga Guthrie, di mana mereka berbicara dengan seseorang yang diduga menculik ibu mereka. Mereka telah membahas permintaan tebusan. Namun tidak jelas apakah mereka benar-benar menanggapi catatan tebusan yang dikabarkan diterima media. Kasus ini sangat terbuka untuk umum karena penegak hukum telah menyelidiki beberapa lokasi di wilayah Tucson. Dan Anda memiliki anggota media ini, beberapa dari organisasi berita, beberapa orang yang merupakan blogger online yang berada di Tucson, dan yang telah memposting tentang setiap langkah yang diambil oleh penegak hukum. Misalnya saat mereka masuk rumah atau beraktivitas di area tertentu kota, tapi ketika berbicara tentang keluarga Guthrie, khususnya lingkaran terdekatnya, Savannah, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, orang-orang yang bersama Nancy Guthrie tepat sebelum dia menghilang. Kita belum banyak mendengar tentang apa yang mereka ketahui dan dengan siapa mereka telah berbicara. Bagian dari cerita itu sekarang benar-benar tertutup rapat. TMZ menyebut FBI kembali meminta mereka tidak membagikan informasi terkait dugaan surat tebusan. Namun semalam dalam sebuah stasiun televisi lokal di Tucson yang mengatakan bahwa mereka menerima surat tebusan, mengungkapkan berita besar tentang apa isi surat itu.
Gun Televisi menyatakan menerima salah satu surat pertama yang dikirim awal minggu lalu. Menurut mereka dalam surat tebusan tersebut, tuntutannya adalah 6 juta dolar dan batas waktunya pada hari Senin pukul 5 sore. Kini stasiun televisi lain di Tucson mengaku menerima surat tebusan kedua. Belum jelas apakah keluarga Guthrie menanggapi surat-surat yang kita ketahui dalam video Instagram mereka. Bagian Bitcoin dari hal ini sangat penting karena kita akan membahasnya sebentar lagi. Kenapa? Para penculik yang diduga, siapapun mereka, jika benar-benar memegang Nancy Guthrie dan bertanggung jawab, kenapa? Mereka bisa sangat kesulitan memindahkan sejumlah besar uang yang dimasukkan ke dalam dompet Bitcoin. Kita akan segera membahasnya beserta alasannya. Itu dapat membuka pintu pada bukti dan petunjuk baru karena perburuan pelaku akan terus berlanjut. Sekarang, tadi malam, saat begitu banyak dari kita bereaksi terhadap apa yang kita lihat, dalam video yang diunggah ke Instagram Savannah Guthrie, aparat penegak hukum mendatangi rumah Annie Guthrie. Ini terjadi pada Sabtu malam, di rumah putri sulung Nancy. Di sanalah Nancy Guthrie berada untuk makan malam pada Sabtu malam saat dia menghilang. Dia naik Uber ke rumah itu untuk makan malam. Mereka bermain game saat malam keluarga di rumah. Sheriff bilang seorang anggota keluarga mengantarnya pulang sekitar pukul 21.45. Sheriff enggan menyebut siapa keluarga yang mengantar pulang, namun kini rumah Annie Guthrie tampak lebih ramai. Karena tadi malam tampaknya anggota Departemen Sheriff Kabupaten Pima datang ke rumah Annie. Mereka berada di sana selama kurang lebih 3 jam. Anda dapat melihat di video ini beberapa aktivitas polisi menurut Brian Anton dari News Nation. Beberapa reporter di lokasi mengatakan melihat kilatan cahaya dari kamera di dalam rumah. Departemen Sheriff belum menjelaskan alasan kunjungan selama 3 jam ke rumah Annie Guthrie pada Sabtu malam. Sheriff Kabupaten Pima menyatakan mereka belum memiliki tersangka atau orang yang dicurigai dalam kasus ini. Pemerintah federal kini banyak membantu. FBI juga mengerahkan banyak sumber daya untuk kasus ini. Presiden Trump terlibat dan mengenal Savannah Guthrie karena ia pernah meliputnya selama karier politiknya. Presiden Trump akhir pekan lalu ditanya di Air Force One soal kasus ini dan berkata, kutip, "Saya pikir kita melakukan dengan sangat baik dalam segala hal." Anda mungkin terkejut mendengar itu. Kami memiliki beberapa petunjuk yang sangat kuat dan saya pikir kami bisa mendapatkan beberapa jawaban dalam waktu dekat. Trump membuat pernyataan itu sebelum keluarga Guthrie mengunggah video terbaru mereka ke Instagram mengatakan bahwa mereka akan membayar Sheriff Chris Nanos dari Pima County. Dia memang sangat tertekan. Dia diawasi ketat selama kasus ini di yurisdiksinya dan mendapat banyak kritik. Namun perkembangan menarik yang terjadi tadi malam adalah dia terlihat di pertandingan bola basket Universitas Arizona. Fox News melaporkan dia ada di pertandingan itu hampir bersamaan dengan para deputinya di rumah Annie Guthrie. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah penyelidik swasta orang hilang, Steve Fisher. Senang Anda di Law and Crime. Apa pendapat Anda tentang video ini? Ini memang perkembangan besar, Gidas, tapi video anak-anak Guthrie seperti Savannah dan saudaranya yang bicara soal membayar sangat menarik. Cara mereka berbicara, apa yang paling menarik perhatian Anda? Ini sulit untuk ditafsirkan. Saya jujur saja. Saya tahu semua orang mengatakan itu, mereka merasa bahwa ini membuatnya seolah dia sudah tiada. Saya paham sudut pandang yang merasa mereka hanya berbicara pada satu orang. Sepertinya mereka sedang menjawab atau merespons apapun yang ada dalam komunikasi itu, dan saya punya firasat bahwa itu mungkin komunikasi baru, tidak harus yang ketiga yang kita ketahui. Mungkin ada lagi yang mereka terima secara langsung, karena saat dia berkata, kami telah menerima komunikasi Anda atau sudah, dan kami mengerti. Banyak orang merasa mereka mengerti. Mungkin memang ada sesuatu pada ibunya. Mungkin mereka paham tuntutannya dan cara memenuhinya. Dan sepertinya ini bahkan bisa menjadi situasi di mana akan ada kepercayaan yang diberikan, di mana mungkin dia sudah kembali, lalu tebusan dibayarkan, dan dengan ancaman jika tidak dibayar, maka kamu tahu, orang-orang akan, kamu tahu, mengalami konsekuensi yang berat. Itu bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Saya paham banyak orang mengira sesuatu terjadi pada Nancy, namun saya belum yakin apakah saya benar-benar kehilangan harapan.
Ya, dan sepertinya kamu tahu, dan lagi bahasa tubuh itu sangat sulit untuk dibaca. Karena itu kamu tahu, kamu bisa menafsirkannya sesuka hati dan berkata, kamu tahu, saya pernah melihat. Maksud saya tuh, kalau ada yang sudah berada di media sosial selama seminggu terakhir, maksud saya semua orang mencoba menafsirkan setiap kata yang mereka ucapkan. Dan sekarang ada kata-kata tertentu yang saya lihat orang-orang bilang, kamu tahu seperti, oh, apakah FBI yang menulis ini? Dan apakah ada seperti kode-kode kecil, kata-kata, pesan-pesan tertentu? Kamu tahu ada satu bagian seperti mungkin bahkan referensi film di video sebelumnya yang mungkin pernah dibuat. Saya penasaran, meski kasus ini sangat publik, wartawan tetap mengikuti setiap langkah penegak hukum di jalan, pergi ke rumah Annie Guthrie atau rumah Nancy Guthrie. Lingkaran keluarga dan komunikasinya terasa sangat tertutup, baik dari FBI maupun kantor sheriff. Kita hampir tidak mendengar apa-apa. Sejauh yang kamu tahu, menurutku tidak mustahil kalau mereka sudah berkomunikasi dengan seseorang. Hanya berdasarkan itu saja. Pesannya tampaknya berbeda dari yang disampaikan stasiun televisi lokal. Waktu Savannah Guthrie bicara soal AI, aku nggak paham maksudnya. Seperti saat dia bilang kalau kirim bukti kehidupan, kami tak bisa pastikan. Bahkan di TMZ yang cukup terbuka, mereka sudah membahas pesan itu, tapi kami belum dengar ada gambar yang diterima. Enggak, jadi itu yang ada di pikiranku maksudnya. Kita nggak tahu sama sekali komunikasi apa yang sudah dilakukan keluarga Guthrie dengan para penculik, tapi juga komunikasi mereka dengan penegak hukum. Dengar, menurutku sudah ada lebih banyak komunikasi, terutama dalam 24-48 jam terakhir daripada yang kita tahu, dan menurutku itu. Menurutku, video itu keluar kemarin, yang kami akan membayar. Sedang menjawab komunikasi lain yang tidak kita ketahui. Dan apakah itu datang melalui stasiun televisi atau di mana mereka sekarang. Mereka terhubung langsung lewat akun Instagram palsu karena dia menghubungi lewat Instagram. Saya tidak tahu, tapi sepertinya mereka mengatakan, "Oke, kami tidak butuh bukti kehidupan lagi. Kami akan membayar dan kami hanya ingin ini segera berakhir." Dan seperti yang kamu bilang, di mana semua orang mengkritik setiap gerak tubuh, maksud saya, kamu tahu Savannah itu situasinya agak berbeda. Dia selalu di depan kamera setiap saat. Profesional, ya. Ia profesional, sedang di bawah tekanan besar, dan tampak sangat stres sekarang. Bayangkan saudara laki-laki dan perempuannya yang tak pernah tampil di kamera, namun mereka tahu semua orang memperhatikan lewat media sosial. Setiap gerakan tubuh, setiap senyuman miring, semua yang mereka lakukan, lalu tubuhmu mulai melakukannya secara tidak sadar. Menurutku, perlu pengertian agar mereka sadar akan hal itu. Tekanannya besar, di bawah sorotan, bahkan dunia memperhatikan semua orang. Video itu muncul setelah ibumu tiada, jadi kita tak bisa menilai mereka, termasuk Savannah, dari situ. Dia juga profesional di depan kamera. Ya maksudku, aku bahkan tidak bisa membayangkan mereka tidur selama seminggu terakhir karena alasan apapun. Jadi menurutku siapapun yang mencoba mengkritik bahasa tubuh dan kamu tahu apa maknanya, ke satu arah atau lainnya. Menurutku itu sangat sulit, tahu. Menurut FBI, tenggat waktu kedua dalam surat tebusan jatuh pada hari Senin. Ya, Menurutmu bagaimana dengan fakta bahwa video ini yang mengatakan bahwa mereka akan membayar dirilis pada hari Sabtu? Kau tahu, dan aku tidak tahu dalam situasi seperti ini, apakah kau akan menunggu sampai detik-detik terakhir? Kau tahu, ini seharusnya diumumkan minggu malam jika kau benar-benar membayar. Apakah ada makna dari fakta bahwa meski tenggat masih satu hari lagi, mereka sudah keluar dan berkata akan membayar? ya, menurutku mungkin mereka berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pada akhirnya. Misalnya seseorang marah, tapi yang terpenting bagi mereka adalah kami ingin orang ini tertangkap dan ibu kami kembali. Tapi bagaimana jika FBI benar-benar menemukan siapa yang melakukan ini, siapa yang membawa dia, dan mereka bergerak lalu sesuatu berjalan salah saat penyelamatan? Itu mungkin juga ada di pikiran mereka. Mungkin mereka merasa lebih baik membayar 5 juta dolar demi keamanan. Kami akan mencoba menangkap mereka dan mengambil kembali Bitcoin itu. Setelah mendapatkannya, akan sulit bagi mereka memindahkan Bitcoin di blockchain. Menjadikannya uang tunai adalah cerita lain, benar-benar berbeda. Maksud saya, mereka mungkin membuat perlindungan, seperti kita harus mengeluarkan uang di awal, tapi kemungkinan besar akan mendapatkannya kembali.
Dan FBI telah menunjukkan dalam beberapa kasus akhir-akhir ini, mereka punya kemampuan dan departemen kehakiman untuk menyita dompet-dompet ini. Jadi itu kemungkinan yang nyata. Dan saya pikir yang mereka katakan adalah oke. Dia butuh obat dan perawatan dalam kondisi rapuh seperti itu menunggu sampai Senin. Saya rasa mereka hanya ingin, semua orang ingin tahu, kamu bisa mendengar dan melihatnya ini sudah terjadi. Mereka kini rapuh dan tidak sehat karena hal ini. Menurut saya, ini hanya untuk mengakhiri. Dan kamu tahu, saya jamin FBI yang memberi saran kepada mereka. Dan kamu tahu, FBI tidak akan pernah mengambil sikap untuk menyuruh mereka membayar atau tidak membayar. Namun mereka akan menyarankan keputusanmu, cara terbaik melakukannya, dan mungkin mengikuti beberapa saran itu. Tapi saya juga merasa bahwa Savannah mungkin sangat mengandalkan teman-teman dan koneksinya sendiri. Karena dia memiliki orang-orang di posisi tersebut, tim keamanan sendiri, serta berkonsultasi dengan saudara-saudaranya untuk mencari cara terbaik menurut mereka. Itu mungkin bukan cara yang disarankan penegak hukum. Ya, saya juga berpikir begitu. Email-email yang masuk, jadi kamu punya seperti yang awal. Saya pikir dikirim ke 2 stasiun televisi di Tucson dan TMZ, lalu yang kedua sepertinya hanya menurut saya dikirim ke salah satu stasiun televisi. Tapi tetap saja dia seperti, dan saya tahu ada teknologi di luar sana yang memungkinkan kamu mengganti alamat IP dan semacamnya. Tapi seberapa sulit sebenarnya untuk menipu FBI? Seberapa besar kemungkinan pada titik ini FBI dengan semua sumber daya yang mereka miliki untuk kasus ini benar-benar tidak tahu dari mana email-email ini dikirim? Saya memang berpikir ada kemungkinan, saya rasa kita sedang berurusan dengan seseorang. Jadi menurut saya ini adalah zaman yang benar-benar berbeda untuk kejahatan seperti ini kan. Dan kita tidak pernah melihat hal seperti ini. Jadi ini semacam yang pertama dari jenis seperti ini. Banyak orang bilang cara mereka amatir dan tanpa komunikasi terbuka, tapi saya tidak setuju. Menurut saya cara mereka sudah benar, agak masuk akal. Dan saya pikir alasannya dikirim ke 3 organisasi itu. Karena mereka mengirimkannya melalui formulir web. Jadi mereka tidak tahu satu sama lain. Banyak tempat hanya punya magang yang memantau kotak saran. Jadi mereka tidak tahu apakah akan dianggap serius. Mereka menyebarkannya agar benar-benar terlihat. Setelah mengetahuinya, kini mereka punya saluran komunikasi terbuka lewat stasiun televisi jika diperlukan. Tapi mereka sangat jelas mengatakan ini akan menjadi satu-satunya komunikasi kami. Sekarang, saya tahu bahwa sejak saat itu mereka sempat melanggar hal itu. Tapi itu masuk akal jika Anda mengatakan, dengar, saya ingin uang ditransfer, saya ingin Bitcoin ditransfer ke dompet Bitcoin ini. Saya tidak akan berkomunikasi lagi karena tahu FBI bisa saja menyiapkan Stingray untuk mencegat sinyal ponsel dan lainnya. Saya yakin mereka berpikir cukup sampai di sini agar tidak tertangkap. Jadi bayar saja atau ini permainan mental. Karena lalu keluarganya seperti, haruskah kita bayar dan lihat hasilnya? Ambil saja kesempatan ini. Dan ada persentase tertentu dari orang-orang yang memiliki aset yang tersedia untuk mereka lakukan, yang akan melakukannya. Dan menurutku itulah taruhannya. Jadi sebenarnya aku tidak berpikir mereka ini amatir. Aku pikir mereka adalah orang-orang yang menurutku ada. Aku pikir yang akan kita temukan jika kita tahu bagaimana semua ini dilakukan adalah ada seseorang yang sangat paham teknologi di pihak lain. Lalu orang itu menyewa tim brute force untuk menculiknya. Masalah itu membuatku teringat FBI. Mereka dapat mendeteksi peretasan pada fasilitas pemerintah, serangan siber atau perusahaan, lalu melacaknya hingga ke Korea Utara. Aku duduk dan berpikir, siapa yang membawa Nancy Guthrie? Bisakah mereka bersembunyi dari FBI? Mereka tidak tahu asal surat tebusan itu. Atau apakah mungkin bisa diketahui dari mana surat itu dikirim? Hal ini jelas menambah kekhawatiran. Mungkin pelakunya bukan remaja yang tinggal di ruang bawah tanah rumah ibunya dan mengirim surat tebusan itu. Saya rasa mereka sudah mempersempit ke suatu wilayah meski pelaku pakai banyak VPN dan sembunyikan IP. Mereka mungkin tahu wilayahnya. Dan mereka mungkin sekarang sudah punya sistem yang dipasang melalui VPN yang mereka gunakan itu. Sekarang mereka mungkin bisa melihat sisi masuk lalu lintas data itu. Itulah alasan mereka enggan mengirim pesan lagi. Saya pikir
1-2 pesan lagi, FBI bisa mempersempit pencarian dan menemukan pesan terakhir. Mereka mungkin semakin dekat. Itulah maksud Trump ketika dia berkata, "Saya rasa akan ada berita, tapi itu." Saya memang berpikir dengan cara mereka mengaturnya sekarang, saya rasa mereka mungkin sudah melindungi diri mereka sendiri. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya tanpa ketahuan. Sekarang, bagaimana kamu mengembalikannya? Kamu bisa saja membuangnya di suatu tempat, tapi itu sulit dilakukan karena pengawasan ketat. Bahkan dari jarak 20 mil, kamu bisa menghitung waktu kendaraan mencapai gurun ini. Kami melihat mobil itu di sana, itu saja. Dan kamu punya FBI, kamu tidak hanya punya FBI. Saya jamin kamu juga punya Secret Service, kamu punya keamanan dalam negeri, dan kamu juga punya patroli perbatasan. Maksud saya, semua orang terlibat dan saya rasa mereka tidak bisa lolos begitu saja. Saya yakin begitu dia kembali, dalam kondisi apapun, orang ini akan mendapat tekanan berat. Padahal keluarga Guthrie sudah sangat tertekan. Tunggu sampai dia kembali, lalu lihat sendiri. Mengejar siapapun dalang di balik ini. Ya, dan kalau kamu punya seperti aku tahu itu, ada satu stasiun televisi yang katanya menerima surat tebusan kalau tidak salah jumlahnya 6 juta dolar. Dan kalau orang mendapatkan 6 juta dolar seperti itu, kamu tahu itu bukan sesuatu yang bisa langsung kamu masukkan ke bank. Ya, dan itu seperti Ciwa bagaimanapun juga ini akan menjadi, dan aku tidak tahu bagaimana, kamu tahu aku bukan seorang akuntan, jadi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi aku tahu uang sebanyak itu pasti menimbulkan kecurigaan. Ya, memang begitu. Dan masalahnya adalah, kamu tahu soal Bitcoin, ya, memang anonim siapa pemilik walletnya, tapi wallet itu sendiri sepenuhnya terbuka. Kita semua bisa melihat alamat wallet Bitcoin itu. Kalau 6 juta dolar masuk, kita bisa lihat semua transaksi di wallet itu, jadi mereka nggak bisa, kamu tahu. Dan ada sistem di luar sana yang mencampur, mereka mengambil banyak Bitcoin dari berbagai alamat, dan mereka mencucinya dan mereka. Tapi dengar, mereka di Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keuangan sudah sangat ahli dalam membongkar hal-hal seperti ini. Dan kita telah melihat beberapa kasus profil tinggi dalam setahun terakhir yang melibatkan Bitcoin yang telah disita. Jadi mereka akan menghadapi masalah besar untuk mengonversi itu. Mungkin mereka punya 6 juta Bitcoin untuk... Tapi saya tidak akan terkejut jika itu kembali, jika itu dibayarkan, jika itu kembali ke keluarga di suatu saat nanti. Karena akan sangat sulit untuk mencairkan itu. Benar. Saya pikir FBI mungkin tidak membuat kesepakatan dengan siapapun. Saya tahu itu terserah keluarga untuk memutuskan apakah ingin membayar tebusan atau tidak, tapi untuk FBI mereka tidak akan berhenti mencari orang ini. Bahkan jika kita mendapatkan akhir yang bahagia dengan Nancy Guthrie bisa kembali ke keluarganya sebagai hasil dari tebusan yang dibayarkan, ada bagian dari itu yang harus dijalani dan mencoba mencari tahu apa isi surat tebusan itu. Video yang diunggah di Instagram Savannah kini jadi bagian penyelidikan. Tapi kemudian kamu tahu, ini adalah situasi yang aneh untuk dilihat, kamu tahu, dan saya sangat mendukung akses media, jangan salah paham, tapi rasanya seperti setiap momen. Seorang deputi atau agen muncul di rumah Nancy Guthrie, Annie Guthrie, atau pom bensin Circle K. Kita tahu tentang itu karena banyak orang di Tucson memberikan laporan langsung. Tadi malam kami melihat para deputi muncul di rumah Annie Guthrie. Mereka di sana beberapa jam dan kami melihat kilatan cahaya. Ini terjadi setelah video diposting yang memperlihatkan anak-anak Guthrie bilang akan membayar. Apa pendapatmu? Sulit untuk mengatakan seperti bagaimana menurutmu tentang itu karena kita benar-benar tidak tahu. Bisa jadi tidak ada apa-apa, bisa juga ada sesuatu. Biasanya apa yang terjadi saat kamu melihat hal seperti itu di rumah? Ya, ada beberapa hal soal itu, kamu tahu, yang sudah pernah kita lihat. Sepertinya ada sedikit gesekan antara Departemen Sheriff dan FBI juga dengan masyarakat umum karena metode tempat kejadian perkara ini diserahkan duluan. Tapi saya tahu Sheriff mendapat tekanan soal ini. Namun, pada waktu lain, tempat kejadian perkara dikembalikan oleh FBI. FBI masuk, memproses, melepaskan, lalu kembali lagi. Tapi tadi malam benar-benar menarik karena FBI tidak ada di sana. Itu semua saya menunggu, saya menontonnya secara langsung seperti yang bisa kita lakukan sekarang, bukan? Dan itu semua adalah wakil sheriff atau petugas dari Departemen Sheriff. Mereka semua berasal dari Kabupaten PEMA, memakai seragam tanpa FBI di lokasi
Jadi jika ini memang saya tahu ada banyak pembicaraan tentang pengujian luminol yang sedang berlangsung, yang digunakan untuk menguji bukti darah yang telah dibersihkan dan semacamnya. Tapi jika memang begitu, saya tidak ragu, teknisi tempat kejadian perkara FBI pasti akan menjadi pihak yang memproses bukti biologis seperti itu. Dan juga mereka tidak mengenakan itu saat keluar. Kamu bisa lihat, mereka hanya memakai sarung tangan biru, tapi seharusnya mereka memakai baju Tyvek, mereka juga akan memakai respirator. Itu untuk memastikan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jika mereka benar-benar menguji bukti biologis atau darah, mereka juga tidak membawa truk tempat kejadian perkara dan peralatannya, termasuk luminol. Kamu tak bisa sekadar masuk dan menyemprotkan, tahu kan? Mulai mengambil gambar. Mereka harus menerangi dengan cara tertentu karena pengambilan gambar di gelap. Mereka malah pakai flash untuk foto, kamu tahu? Menurutku itu tidak terlalu penting karena FBI tak melihat alasan ada di sana. Dan pada titik ini, jika ada surat perintah penggeledahan yang diberikan, bisa dipastikan FBI sepenuhnya mengetahui hal itu. Karena biasanya mereka yang memproses penyelidikan meski bukan agensi utama, teknisi forensik mereka yang menangani semuanya. Lalu kembali ke soal uang tebusan, misalnya saat keluarga memutuskan membayar tebusan. Kamu tahu katanya lewat tautan Bitcoin. Jadi untuk menaruh uang, bagaimana cara kerjanya? Apakah FBI yang mengambil lalu membayar uang itu? Apakah seperti belanja online tinggal bayar? Bukan transaksi kartu kredit maksudku. Apakah itu keputusan keluarga? Saya tahu itu keputusan keluarga. Tapi siapa yang memutuskan? Setelah setuju membayar lalu apa? Jadi, kamu tahu, FBI sudah lama mengambil sikap bahwa dalam situasi tebusan, kami hanya berperan sebagai penasihat. Mereka secara hukum tidak bisa. Mereka bilang mereka benar-benar punya kebijakan untuk tidak membayar tebusan sama sekali. Titik. Tapi mereka tidak memberitahu keluarga, tapi mereka bilang kepada keluarga, pada akhirnya itu keputusan mereka sendiri. Membayar tebusan itu tidak ilegal, yang ilegal adalah menerima uang tebusan dalam bentuk apapun. Jadi, tapi mereka akan memberi saran kepada mereka, jika Anda memutuskan untuk membayar, mereka akan membantu mereka. Itu semacam praktik terbaik jika bisa disebut begitu. Namun FBI, Departemen Keuangan, atau siapapun bukan pemberi uang tersebut. Yang terjadi adalah keluarga atau siapapun terkait keluarga serta pelakunya. Mereka sebenarnya harus pergi membuka akun di salah satu bursa kripto besar dan mereka harus melakukan transfer dana ke sana. Saya belum pernah dengar angka 6 juta dolar atau angka berapapun, tapi itu menarik. Jika itu 6 juta dolar dan harus ditransfer, jumlah tersebut langsung dikonversi ke Bitcoin. Saya rasa saat Anda membayar, nilainya langsung dikonversi. Lalu mereka melakukannya secara online, Anda cukup melakukannya di laptop, Anda masukkan alamat Bitcoin itu, apakah Anda benar-benar ingin mengirim ini? Ya? Anda yakin ingin mengirim ini? Ya? Boom, sudah terkirim, dan sekarang ada di blockchain, jadi buku besar publik. Semua orang bisa melihatnya, jadi mereka tidak bisa begitu saja mengambil dan mengakuinya. Mencairkan dan mentransfernya ke sini sangat sulit karena jejaknya sulit dihapus. Karena seluruh dunia bukan hanya FBI atau Departemen Keuangan, Dormit, semua institusi internet di dunia akan selalu mengawasi dompet Bitcoin itu. Ya, dan itu dia. Karena saya bukan ahli Bitcoin, tapi ketika Anda dengar mereka menginginkannya dalam bentuk Bitcoin, Anda pikir, oh mungkin itu tidak bisa dilacak, tapi ternyata sangat bisa dilacak. Ya, Anda tahu. Sebenarnya itu tidak bisa dilacak. Identitas Anda sebagai pemilik dompet tidak diketahui, namun saat mencairkan, Anda harus mengirimkannya. Jika dikonversi ke mata uang apapun, akhirnya tetap harus masuk rekening bank yang harus Anda buat sehingga menjadi sulit. Kalau Anda ingin beli Lamborghini atau semacamnya, mereka pasti bertanya, siapa yang mendaftarkan mobil ini dan kemana Lamborghini itu pergi? Mereka akan mencoba melacak aset apapun yang Anda beli dengannya. Mereka akan mengikuti itu untuk melihat siapa yang akhirnya memiliki aset tersebut. Jika ada nomor Vehicle Identification Number surat kepemilikan atau nomor seri, Anda tahu. Ya, kita akan lihat bagaimana bagian itu berjalan. Maksud saya, ini hanya Anda tahu, sepertinya Anda tahu video-video dari keluarga Guthrie ini, Anda bisa merasakan apa yang mereka alami, Anda tahu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata tentang hal itu. Tapi ini membawa ke level baru dalam mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang kita lihat apakah mereka akan membayar dan apa langkah berikutnya.
Dan ada satu lagi hal yang menarik. Dalam hal ini bisa saja bagaimana jika FBI sudah punya gambaran siapa yang melakukan ini. Ternyata bukan orang-orang itu yang membuat tuntutan tebusan. Tapi misalkan saja itu seseorang yang dekat dengan keluarga, dan saya tidak bicara tentang anggota keluarga, supaya jelas yang saya maksud adalah, misalkan mereka mengenal seseorang, mantan karyawan, atau orang di lingkaran yang tahu seluk-beluknya. FBI belum bisa memberitahu keluarga karena belum tahu hubungan orang ini dengan mereka. Bagaimana jika FBI sudah tahu situasinya? Mereka bilang harus membayar 6 juta dolar ke orang yang tak terlibat. Saat kita tahu hal ini, Anda paham? Mereka bisa saja, jika situasinya rumit, karena jika memberitahu, jangan bayar, kami tahu yang terjadi. Mereka harus menunjukkan kartu di sana, jadi prosesnya bisa dipercepat pada hari Senin. Tanpa ragu, kami merekam ini hari Minggu dan akan melihat beberapa jam ke depan saat matahari terbit di barat apa yang terjadi. Orang hilang, detektif swasta Steve Fisher. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya sangat menghargainya. Jika Anda memiliki informasi tentang keberadaan Nancy Guthrie, Anda dapat menghubungi Departemen Sheriff Kabupaten Pima atau FBI untuk Kabupaten Pima. Hubungi 520-351-4900 untuk FBI, telepon 1800 call FBI atau kunjungi tips.fbi.gov. Itu aja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini episode juga ada di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa lagi.